Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyastadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan wa la takunu kallati naqadat ghuslaha min ba'di quwwatin ankasa. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana wa arafa hududahu wa tahaffadha ma yanbahi ay yatahaffadha kaffara ma qablahu. Al hadis au kama qol. Ma'asyiral muslimin, bu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat, jamaah kajian rutin Masjid Al-Ikhlas yang berbahagia. Alhamdulillah, malam ini Allah masih memberikan nikmat kepada kita. Nikmat yang berupa kesehatan, nikmat yang berupa kesempatan, lebih-lebih nikmat yang berupa iman, sehingga kita bisa hadir, kita bisa berkumpul di masjid ini dalam rangka untuk melakukan sholat maghrib berjamaah, dalam rangka untuk tholabul ilmi, dalam rangka untuk melakukan sholat isya berjamaah. Harapan kita mudah-mudahan seluruh amaliyah kita, khususnya yang kita lakukan pada malam ini, diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Yang kedua, sholawat dan salam mudah-mudahan tetap diberikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita, Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada kita, sehingga kita bisa meneladani sunnah-sunnah beliau sampai akhir hayat kita. Dan mudah-mudahan kita semua besok di hari kiamat digolongkan dalam kelompok orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Amin, amin, Allahumma amin. Bu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, monggo kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih, karena ini momennya masih di bulan Syawal dan kita bertemu, bertatap muka pertama kali, maka seyogyanya di antara kita itu saling mendoakan. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim minal aidin wal faizin. Amin, amin, Allahumma amin. Bapak-bapak yang berbahagia, tema kita pada malam ini adalah Syawal dan menjaga amal ibadah pasca Ramadan. Jadi kata Syawal, Pak, jadi kata Syawal itu berasal dari bahasa
Sala yasulu saulan atau sawalan. Sala itu artinya naik, Pak. Sala itu naik, yasulu sedang naik, saulan naik atau kenaikan. Kemudian kalau sawalan itu artinya apa nggih? Sangat naik, Pak, atau betul-betul naik. Jadi secara bahasa, Pak, nggih. Jadi secara bahasa sawal itu artinya meningkat atau naik. Makanya Ibnu Rajab di dalam kitabnya yang bernama Latifatul Ma'arif, beliau mengatakan laisal id man labisahul jadid, innamal id man ta'atahu tazid. Sesungguhnya yang dinamakan Idul Fitri, Pak, laisal id bukanlah yang dinamakan Idul Fitri atau hari raya itu man labisahul jadid, orang yang memakai pakaian baru. Walakinnal id atau innamal id, yang dinamakan Idul Fitri man ta'atahu tazid, yaitu orang yang ketakwaannya mengalami peningkatan. Jadi Idul Fitri itu, jadi Idul Fitri itu kata Ibnu Rajab itu bukan orang yang menggunakan atau memakai pakaian baru. Padahal di antara kita rata-rata, Pak, jadi rata-rata utamanya anak-anak kalau Idul Fitri kan memakai pakaian yang baru. Ibnu Rajab mengatakan Idul Fitri itu bukan pakaian baru, tetapi Idul Fitri itu adalah orang yang nopo, orang yang ketakwaannya, orang yang ketaatannya mengalami peningkatan. Kemudian Ibnu Rajab juga mengatakan laisal id liman tajammala bil libas war rukub, yang dinamakan Idul Fitri itu bukan orang yang pakaiannya bagus, bukan orang yang kendaraannya bagus. Fa innamal id liman ghafara lahu bidunub, tetapi yang dinamakan Idul Fitri adalah orang yang dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, kata Idul Fitri, Pak. Jadi Idul Fitri itu ada dua pengertian, Pak. Yang pertama, idun itu artinya kembali. Idul Fitri menurut pendapat yang pertama itu artinya kembali sarapan, Pak. Makanya ketika kita berada di tanggal 1 Syawal, yang disunahkan oleh Kanjeng Nabi, sebelum kita pergi untuk melakukan sholat Idul Fitri, kita itu disunahkan untuk makan pagi, Pak. Karena Idul Fitri itu artinya ada yang mengartikan kembali sarapan. Selama bulan Ramadan, selama 30 hari, kita kan tidak boleh sarapan. Makanya begitu masuk tanggal 1 Syawal, jadi kita itu disunahkan untuk segera sarapan. Itu yang pertama. Yang nomor dua, jadi Idul Fitri itu artinya kembali suci. Makanya rata-rata, Pak, di antara kita, jadi ketika bertemu di bulan Syawal, kita akan mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum, itu kalau diartikan mudah-mudahan Allah menerima amal kita semua. Minal aidin, kita termasuk dalam kelompok orang-orang yang kembali. Kembali apa? Kembali suci. Jadi setelah kita melakukan amal ibadah selama bulan Ramadan, itu diharapkan kita itu kembali suci. Makanya di dalam hadis, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, man soma Ramadhana, barang siapa yang melakukan puasa Ramadan,
Wa arafa hududahu, dan orang itu mengetahui batasan-batasannya Pak. Yang membatalkan puasa apa, sunah puasa apa, yang makruh puasa apa, ya. Jadi orang yang melakukan puasa Ramadan dan dia mengetahui batasan-batasannya. Wa tahaffadha ma yanbahi ay yatahaffadha, dan orang itu menjaga apa saja yang mestinya dijaga. Nabi mengatakan kafaro ma qablahu, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Atau dalam riwayat yang lain, orang yang melakukan puasa Ramadan, dia mengetahui batasan-batasannya dan dia menjaga apa yang mestinya dijaga. Nabi mengatakan kayaumin waladathu ummuhu, maka orang itu keberadaannya seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Jadi orang yang melakukan apa? Jadi yang dimaksud dengan Idul Fitri, ya, Idul Fitri itu artinya adalah kembali apa itu suci. Jadi kembali suci, kembali fitrah, kembali tidak mempunyai dosa. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Kemudian apa Pak yang mestinya kita lakukan apabila kita berada di bulan Syawal Pak? Monggo yang tinggali Pak nggih. Di dalam Al-Qur'an surahnya surah An-Nahl surat nomor 16, ayatnya ayat nomor 92. Allah dawuh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kallati naqadat ghuslaha mim ba'di kuwatin angkasa. Pun dugi berikan Pak, monggo Pak. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan barangnya yang sudah dipintal dengan kuat, menjadi cerai-berai kembali. Kamu menjadikan sumpah atau perjanjianmu sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Sesungguhnya Allah hanya menguji kamu dengan hal itu, dan sesungguhnya di hari kiamat akan dijelaskannya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisih. Wala takunu, dan janganlah kamu menjadi, kata Allah, kallati seperti perempuan naqadat ghuslaha, yang mengurai benang yang sudah menjadi kain, mim ba'di kuwatin, setelah benang itu kuat, angkasa menjadi bercerai-berai. Janganlah kamu menjadi seperti seorang perempuan yang mengurai benangnya setelah benang itu dipintal menjadi kain. Imam Al-Bahawi Pak, ketika menerangkan ayat ini, beliau menjelaskan ayat ini diturunkan kepada seorang perempuan yang dungu Pak, yang dungu, yang gila. Jadi dulu itu ada perempuan yang dungu lagi gila. Orang ini pekerjaannya kalau pagi hari Pak Eko, dia kalau pagi hari itu pekerjaannya memintal benang supaya menjadi kain. Itu dilakukan selama setengah hari Pak. Kemudian ketika benang itu sudah menjadi kain, diurai kembali Pak. Ini artinya apa? Jadi memintal benang itu kan pekerjaan yang berat Pak. Kemudian ketika benang itu sudah menjadi kain, diurai kembali. Artinya ngeten, nggih. Jadi selama bulan Ramadan, Pak, kita kan sudah berjuang untuk melakukan qiyamul lail. Hampir setiap kita, Pak. Hampir setiap kita Ramadan itu kan sholat malam, gitu. Ketika Ramadan kita berjuang setiap hari itu membaca Al-Quran, one day one juz, setiap Ramadan Pak. Jadi setiap Ramadan kita berjuang, kita berusaha untuk menjaga semua kejelekan Pak. Pendek kata, jadi selama Ramadan itu kita telah berjuang
berlatih melakukan berbagai macam amalan yang baik. Kalau amalan yang kita perjuangkan selama Ramadan itu kemudian selesai bulan Ramadan kita tinggalkan, itu ibaratnya orang yang memintal benang, kemudian ketika benang itu sudah menjadi kain, diurai kembali. Ketika Ramadan kita latihan sholat malam, ketika Ramadan kita latihan membaca Al-Quran, ketika Ramadan kita latihan menjaga mulut, menjaga lisan, tetapi begitu Ramadan hilang kabeh, Pak. Makanya Hasan Al-Basri, Pak. Hasan Al-Basri ini kumatur ngeten. Wa jazaa'u hasanatin hasanatum ba'daha wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum ba'daha. Tanda diterimanya kebaikan seseorang itu hasanatum ba'daha, apabila orang itu bisa melakukan kebaikan sesudahnya. Nggih. Bisa jadi ngeten, nggih. Jadi amalan kita selama bulan Ramadan mungkin baca Quran kita, atau sholat malam kita, atau sedekah kita, atau apapun, Pak, itu bisa diterima atau tidak, itu kita lihat setelah Ramadan itu kita bisa melanjutkan kembali atau tidak. Jadi kata Hasan Al-Basri, tanda diterimanya kebaikan seseorang apabila orang itu mampu melanjutkan kebaikan yang telah ia lakukan. Tanda diterimanya kejelekan seseorang apabila orang itu bisa melakukan kejelekan sesudahnya. Bisa dipahami lagi? Bapak-bapak yang berbahagia, dalam Sahih Bukhari, Pak nggih, diterangkan seorang laki-laki itu pernah bertanya, an ummil mu'minin Aisyah radhiyallahu anha qalat, su'ila an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali ahabbu ilallah. Ibu Aisyah, dari Ibu Aisyah Ummul Mukminin, dia ditanya, dia berkata, su'ila an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, telah ditanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali ahabbu ilallah. Apa kira-kira amal yang paling dicintai oleh Allah? Qala, Nabi bersabda, adwamuha wa in qalla. Amal yang dicintai oleh Allah itu amal yang dilakukan dengan kontinu, Pak. Amal yang dilakukan dengan istiqomah, amal yang dilakukan dengan ajak, Pak. Wa in qalla, walaupun amal itu jumlahnya cuma sedikit. Bapak-bapak yang berbahagia, makanya niki mendapat kula piyambak, Pak nggih. Insyaallah lebih baik kita itu selama Ramadan kita tidak menghatamkan Al-Qur'an, tetapi Al-Quran itu setelah bulan Ramadan tetap kita baca. Kadang kita kan Ramadan ngedur, Pak. Ramadan harus khatam. Ramadan pokoknya kudu khatam, Pak. Tapi setelah Ramadan Qurannya diseleh. Itu tidak lebih baik. Jadi misalnya kita Ramadan bisa khatam, nanti setelah Ramadan kita bisa khatam, ya lebih baik lagi. Tapi kan jarang, Pak. Jarang, Jadi amal yang baik itu adalah amal yang dilakukan dengan apa? Dengan kontinu, Pak. Dengan apa, Dengan rutin, dengan ajak, walaupun amal itu jumlahnya cuma sedikit. Bapak-bapak yang berbahagia, dalam kitab Riyadhus Shalihin, babnya bab istiqomah, Pak. Ini halamannya halaman nomor 28. Jadi ada seorang sahabat yang bernama Abi Murrah Sufyan bin Abdillah. Jadi orang Arab itu rata-rata namanya kan lebih dari satu, Pak. Jadi dia itu namanya bisa Abi Murrah atau nama lainnya Sufyan bin Abdillah. Kanjeng Nabi itu namanya Ahmad, namanya Toha,
namanya Muhammad. Orang Arab itu rata-rata namanya lebih dari satu, Pak. Jadi ini ada seorang sahabat yang bernama Abi Murrah. Nama lainnya Sufyan bin Abdillah radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah meridhoi kepada Abi Murrah atau Sufyan bin Abdurrahman. Dia berkata, qultu ya Rasulullah, kulli fil islami qaulan la as'ala anhu ahadan ghairaka. Ya Rasul, katakan kepadaku syariat di dalam Islam, aku tidak akan bertanya kepada seorang pun selain engkau. Saya ulangi. Ya Rasul, tunjukkan kepadaku amal ibadah di dalam Islam, nanti aku tidak akan bertanya kepada orang yang lain. Qala, Nabi bersabda, kul amantu billah summastaqim. Nabi mengatakan, berimanlah kepada Allah summastaqim, kemudian beristiqomah, Pak. Kita berimannya mungkin sudah, Pak, tapi kita itu kira-kira apa bisa, Pak, mempertahankan keimanan kita itu sampai akhir hayat kita? Kita mungkin sholatnya sudah, Pak, tapi pertanyaannya, kita sholat ini apa bisa kita mempertahankan sampai akhir hayat kita? Coba yang tinggal, Pak. Dalam Al-Quran surah Al-Hijr, Pak. Al-Hijr itu surat nomor 15, ayatnya ayat terakhir, Pak. Ayat nomor 99. Al-Hijr, surat nomor 15, ayatnya ayat nomor 99. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Moga, Pak. Surat Al-Hijr, surat nomor 15, ayatnya ayat nomor 99. 99 terakhir, Pak. Go. Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang tidak dini atau ajar. Wa'bud, dan sembahlah. Jadi ayat ini khitabnya untuk Kanjeng Nabi, Pak. Wa'bud, dan sembahlah Rabbaka Tuhanmu, hatta sehingga ya'tiyaka akan mendatangi kamu Muhammad al-yakin. Al-yakin itu para ahli tafsir itu mengartikan artinya kematian, Pak. Karena sesuatu yang paling diyakini manusia itu mati. Napa wonten tiyang sing punya keyakinan kalau dia itu tidak akan mati? Jadi sesuatu yang paling diyakini oleh manusia itu kematian. Maka maksud ayat ini, Pak, atau terjemah ayat ini, dan sembahlah Tuhanmu Muhammad sampai kematian atau ajal menjumpai kamu. Jadi orang beribadah itu terus, Pak, terus. Makanya dawuhnya Kanjeng Nabi, jadi amalan yang paling utama, Pak, jadi amalan yang paling utama adalah apabila orang itu bisa beristiqomah. Jadi dia melakukan amal perbuatan itu bisa nopo, bisa ajek, bisa kontinu selama-lamanya. Jadi kalau Ramadan kita sudah melakukan sholat malam, mestinya selesai Ramadan kita juga melakukan sholat malam. Ramadan kita membaca Al-Quran, mestinya selesai Ramadan kita juga membaca Al-Quran. Ramadan kita sudah bersedekah, mestinya selesai Ramadan kita juga bersedekah. Jadi tanda diterimanya kebaikan seseorang adalah apabila orang itu mampu melakukan kebaikan sesudahnya. Tanda diterimanya kejelekan seseorang apabila orang itu mampu melakukan kejelekan sesudahnya. Coba nyantingali, Pak, surat yang lain, Pak, yang berhubungan dengan ayat ini. Dalam Al-Quran surah Maryam, Pak, surat Maryam itu surat nomor 19. Surat nomor 19. Ini pesan Allah kepada
Nabi Isa alaihi salam. Iya. Ini Pak nggih. Surat Maryam, surat nomor 19 nggih. Ayatnya ayat nomor 31. Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu wa ausani bis sholati waz zakati ma dumtu hayya. Moga Pak. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku atau mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Nggih. Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Allah telah memberkahi aku, kata Nabi Isa. Ainama kuntu, di mana saja aku berada. Wa ausoni bis sholah. Allah berwasiat kepadaku, Allah memerintahkan kepadaku bis sholati, untuk melakukan sholat, wa zakati, dan membayar zakat, madumtu hayya, selama aku masih hidup. Jadi orang melakukan perbuatan baik Pak, termasuk di sini dicontohkan sholat, itu terus Pak. Jadi orang melakukan kebaikan itu terus, tidak hanya di bulan Ramadan. Bapak-bapak yang berbahagia, makanya ada yang matur ngeten. Ramadan itu kan bulan latihan Pak. Ramadan itu adalah bulan penggemblengan. Jadi selama Ramadan, kita itu oleh Allah dilatih untuk selalu membaca Al-Quran. Selama Ramadan kita dilatih setiap malam untuk melakukan sholat malam. Setiap Ramadan kita dilatih untuk menjaga mulut, menjaga lisan, dan lain sebagainya. Ini tujuannya apa? Supaya amalan yang kita lakukan selama bulan Ramadan itu bisa mewarnai 11 bulan yang lain. Jadi ketika orang pada saat Ramadan itu ibadahnya ngedur, katanya orang Jawa, kemudian selesai Ramadan orang itu ibadahnya berhenti, berarti orang itu tidak berhasil Pak. Kenapa? Karena Ramadan itu latihan. Jadi ketika Ramadan kita dilatih, ketika Ramadan kita digembleng, supaya apa? Yang kita lakukan selama bulan Ramadan itu bisa kita lanjutkan, bisa mewarnai amal ibadah kita 11 bulan selanjutnya. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Kemudian pertanyaannya Pak, kenapa kita melakukan amal ibadah itu harus kontinu Pak? Kenapa kita melakukan amal ibadah itu harus terus menerus? Ada pepatah ulama Pak nggih. Jadi ada pepatah ulama atau qaul ulama. Al istiqomatu wasidku tuftahu babur rahmah. Artinya, orang yang melakukan amal perbuatan dengan kontinu Pak, dengan ajak, dengan istiqomah, tuftahu babur rahmah, itu bisa membuka rahmatnya Allah. Ini disandarkan kepada ayat Al-Quran surat 72 berarti nggih. Surat Al-Jin ayatnya ayat nomor 16. Wa al lawistaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadhaqa. Monggo Pak. Ayat 16. Nggih. Dan bahwasanya jika mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu atau agama Islam, benar-benar kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar atau rezeki yang banyak. Wa allawistaqamu, dan jika mereka berjalan lurus, dan jika mereka beristiqomah, alat thoriqati, di jalan itu, maksudnya di jalan agama Islam.
apabila orang-orang itu tetap beristiqomah di dalam melakukan ajaran Islam. Ini adalah taukid, Pak. La asqainahum, sungguh kata Allah, aku akan memberikan minuman kepada mereka. Ini fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu artinya kejadian yang sedang dan akan terus berlangsung. Jadi orang yang nopo? Orang yang beristiqomah di dalam menjalankan agama Islam, maka Allah berjanji, ini dalam taukid, Pak. Sungguh aku akan curahkan kepada mereka air yang cukup. Ayat ini insya Allah, Pak, ini berhubungan. Jadi pada zaman Nabi Nuh, jadi pada zaman Nabi Nuh itu kan tidak ada hujan selama 40 tahun, Pak Eko. Saya tidak bisa bayangkan 40 tahun buatan hujan. Jadi selama 40 tahun mereka itu buatan hujan, Pak. Makanya Ibnu Katsir mengatakan, jadi selama 40 tahun itu, Pak, karena tidak ada air hujan, makanya binatang-binatang itu tidak bisa melahirkan, jangan melahirkan, bunting pun betul sakit. Akhirnya mereka itu disuruh beristighfar kalau dalam surat Nuh. Jadi mereka itu disuruh berpegang teguh, disuruh melakukan amalan ajaran agama. Maka janji Allah, la asqainahum ma'an ghadaqa, Allah akan memberikan air yang cukup. Maksudnya Allah akan menurunkan air hujan. Jadi air hujan itu turun, Pak. Jadi air hujan itu diturunkan disebabkan karena orang-orang itu mau menjalankan ajaran agama. Jenengan nate mireng, Pak. Nabi pernah bersabda, seandainya di dunia itu tidak ada binatang, Pak. Seandainya tidak ada binatang, sementara orang itu banyak mengurangi timbangan, orang banyak mengurangi apa? Orang banyak mengurangi timbangan, orang tidak mau melakukan bayar zakat, orang melakukan kemaksiatan, dan itu apa nggih? Ditahan pada Allah. Jadi Allah memberikan hujan itu karena apa? Allah kasihan kepada binatang-binatang itu. Jadi orang yang nopo, orang yang melakukan amal ibadah yang dilakukan dengan istiqomah itu bisa menyebabkan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Dalam surat yang lain, Bang, dalam surat yang lain, surat 5, Bang, surat 5. Surat Al-Maidah, surat 5. Surat Al-Maidah. Ayatnya ayat nomor 66. Al-Maidah. Al-Maidah ayat nomor 66. Allah dawuh. 56. Dap. Mugi-mugi nggih. Walau annahum aqamut taurata wal inzila wa ma unzila ilaihim mir rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Gimana, Pak? Monggo, Pak. 66. Nggih, surat Al-Maidah ayat nomor 66. Dan sekiranya mereka menjalankan hukum Taurat, Injil dan Al-Quran yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas mereka, dari bawah kaki mereka. Di antara mereka akan menemukan pertengahan dan melakukan dunia apa yang dikerjakan oleh kebanyakan mereka. Dan jikalau bahwasanya mereka berpegang teguh kepada Taurat, artinya mereka menjalankan Taurat, mereka mengamalkan kitab Injil, mereka mengamalkan Al-Quran, mereka mengamalkan Taurat, mereka mengamalkan Injil, mereka mengamalkan Al-Quran. Allah berjanji, la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim, Allah akan memberikan makanan kepada mereka dari atas mereka, maksudnya turun hujan,
atau Allah akan memberikan makanan dari bawah mereka. Artinya tanah itu dibuat subur. Bapak-bapak yang berbahagia, ya. Jadi ternyata kenapa kita di dalam melakukan amal ibadah itu harus istiqomah. Karena istiqomah itu yang bisa menjadi penyebab orang itu diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya mereka berpegang teguh pada Taurat, berarti zaman Nabi Musa. Mereka berpegang teguh pada Injil, berarti zaman Nabi Isa. Mereka berpegang teguh kepada Al-Quran, berarti zaman Nabi Muhammad. Allah berjanji, Pak, aku akan berikan kepada mereka makanan yang datang dari atas mereka. Allah akan menurunkan hujan. Berarti mafhum mukhalafahnya, Pak, atau kebalikannya. Kalau orang itu tidak mau menjalankan Al-Quran zamannya Nabi Muhammad, orang tidak mau menjalankan Injil zamannya Nabi Isa, orang tidak mau menjalankan Taurat zamannya Nabi Musa, maka hujan itu lalu ditahan, Pak. Hujan ditahan dan tanah itu tidak bisa subur. Itu terbukti pada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Jenengan bisa membaca dalam Quran surat Nuh, ya, surat nomor Nuh niku, surat nomor 71 mulai ayat 10, ayat 8 sampai 12. Mungkin jenengan baca sendiri, Pak. Bapak-bapak yang berbahagia, kemudian apa, Pak, yang mestinya kita lakukan supaya kita beramal itu bisa beristiqomah? Tapi sebelum itu, Pak, ya, ini sedikit mawon. Jadi karena kita berada di bulan Syawal, Pak, sebetulnya tidak hanya di bulan Syawal, kita itu setiap selesai melakukan amal perbuatan apapun, kita itu dianjurkan untuk berdoa, Pak. Saya ulang lagi. Jadi etika di dalam Islam, selesai kita melakukan apapun, Pak, maka kita berdoa. Makanya setelah kita ditinggalkan bulan Ramadan, Pak, ya, kemudian kita berada di bulan Syawal, kita bertemu satu dengan yang lain itu dianjurkan untuk saling mendoakan. Taqabbalallahu minna, mudah-mudahan Allah menerima amal kita, wa minkum, dan amal kalian semua. Kenapa? Setelah kita melakukan kebaikan itu kita dianjurkan berdoa. Karena orang yang melakukan amal baik itu tidak ada jaminan, Pak, mesti diterima. Kalau orang melakukan amal jelek itu mesti ditompo, Pak. Tapi kalau amal baik belum tentu. Makanya etikanya apabila kita selesai melakukan amal yang baik, kita berdoa. Terakhir, Pak, nggih, nanti kali, Pak. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayatnya ayat nomor 127. 127, Pak, nggih. Allah dawuh, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Oke, surat Al-Baqarah surat 2 ayat nomor 127. 127, monggo. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan. Dan ingatlah ketika Ibrahim membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah dari kami amalan kami, sesungguhnya Engkau yang maha mendengar kami, maha mengetahui. Dan ingatlah Muhammad ketika Ibrahim meninggikan pondasi Ka'bah bersama Ismail, seraya mereka berdoa, ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami, sungguh Engkau yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Napa wonten, Pak, orang yang berani mengatakan membangun masjid itu jelek, Pak? Wonten jenengan ngarani bangun masjid elek, Pak. Nggih. Membangun masjid itu semua orang mengatakan baik, Pak. Apalagi yang dibangun Ibrahim itu adalah Masjidil Haram atau Ka'bah. Tapi walaupun begitu, Ibrahim itu selesai bangun Ka'bah dia berdoa, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amal ibadah kami. Jadi etika, Pak, jadi etika dalam Islam, selesai kita melakukan kebaikan apapun namanya, Pak, nggih,
yaitu berdoa kepada Allah, kita bermohon kepada Allah supaya amal ibadah kita itu diterima. Ibrahim selesai membangun Ka'bah berdoa kepada Allah. Para nabi, para sahabat selesai melakukan puasa Ramadan, selesai melakukan ibadah selama bulan Ramadan, di antara mereka itu saling mendoakan. Makanya kita selesai melakukan kebaikan apapun, jadi selesai melakukan kebaikan apapun, kita tuh dianjurkan untuk berdoa. Terserah jenengan dungane basa Arab monggo, basa Jawa monggo, yang jelas yang penting selesai kita melakukan kebaikan, kita dianjurkan, kita disunahkan berdoa kepada Allah. Insyaallah Pak yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Insyaallah disambung pada Jumat depan apa kira-kira yang bisa kita lakukan supaya kita melakukan amal ibadah itu bisa istiqomah. Katakan apabila ada benarnya datangnya dari Allah, apabila ada salahnya datangnya dari saya sendiri. Monggo kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terakhir saya mendoakan mudah-mudahan jenengan semua amal ibadah jenengan selama 1 tahun yang lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, jenengan termasuk dalam kelompok orang-orang yang kembali fitrah, orang-orang yang kembali suci seperti bayi yang dilahirkan oleh ibunya. Minal aidin wal faizin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.